Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah, biasa dipanggil Cali, dengan NIM 2020 20 150. Saya dari kelas I, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muria Kudus, tahun ajaran 2020. Dengan moto hidup, gak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi jangan pernah mengejar kesempurnaan, tapi kejarlah hal baik yang akan membawa kehidupan kamu menjadi lebih baik ke depannya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jurnal hukum waris yang berjudul Status Pajak Ahli Waris yang usianya belum dewasa dan objeknya berada di Balai Harta Peninggalan. Jurnal ini termasuk jurnal hukum acara perdata yang ditulis oleh saya sendiri, Halimatus Sadiah, dan sudah terakreditasi oleh Kemenristek Dikti nomor 21/E/KPT/2018 volume 16 nomor 2019. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Warisan merupakan peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli waris. Pada dasarnya, warisan ini akan diberikan kepada ahli waris pada saat orang tuanya sudah meninggal. Warisannya ini dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan waris yaitu pemindahan seluruh harta kekayaan akibat kematian kepada ahli waris yang akan mendapatkan warisan. Ahli waris yang mendapatkan warisan, maka ia memiliki kewajiban untuk mengurus pajak harta warisan yang ia dapatkan. Seorang ahli waris dalam memperoleh harta warisan yang ia dapatkan, ia harus didampingi oleh anggota keluarga dari keturunan pewaris. Namun apabila ahli waris ini tidak memiliki satupun keluarga yang bisa mendampingi ia dalam mengurus harta warisan yang ia dapatkan, maka putusan pengadilan akan menunjuk seorang wali yang akan membantu dia atau mendampingi ahli waris tersebut dalam mengurus harta warisan yang ia dapatkan. Dengan demikian, masalah yang akan kita bahas kali ini adalah seorang anak yang masih di bawah umur dan tidak memiliki satupun keluarga dari pihak ke atas, menengah maupun semenda. Jadi dia benar-benar sendirian, tidak memiliki keluarga, dan dia juga tidak mengerti proses jalannya hukum, terlebih dalam mengurus perpajakan harta warisan yang ia dapatkan. Ini adalah masalah yang akan kita bahas kali ini. Nah, yang kedua adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana seorang anak yang masih di bawah umur dan tidak memiliki anggota keluarga satupun dari pihak atas ke bawah maupun semenda bisa mendapatkan harta warisan yang ia peroleh dari pewaris. Yang kedua adalah bagaimana seorang anak ini dapat mengurus kewajiban perpajakan harta warisan yang ia peroleh sedangkan dia masih di bawah umur dan tidak mengerti proses jalannya hukum yang sedang berlaku dalam mengurus harta warisan yang ia dapatkan. Nah, yang ketiga adalah hasil penelitian dan pembahasan. Ahli waris menurut undang-undang adalah ahli waris yang berasal dari kedudukannya sendiri. Sedangkan menurut KUH Perdata, ahli waris berhak mewarisi harta peninggalan pewaris. Menurut undang-undang, ahli waris yang mewarisi harta peninggalan pewaris, dia harus memiliki hubungan darah dengan pewaris. Nah, berikut adalah golongan ahli waris menurut hukum waris perdata. Golongan pertama yaitu terdiri dari suami atau istri dan anak-anak keturunannya. Golongan kedua yaitu berasal dari bapak atau ibu dan saudara dari keturunan pewaris. Golongan ketiga yaitu terdiri dari kakek, nenek, dan berasal dari keluarga bapak atau ibu, baik itu dari garis sebapak maupun garis seibu. Golongan keempat yaitu terdiri dari
anggota keluarga atau keturunan pewaris dari derajat ke-6 atau sampai derajat ke-6. Nah, status anak yang akan kita bahas kali ini adalah anak ini adalah anak dari pewaris tersebut. Namun karena pewaris ini sudah meninggal dan tidak ada anggota keluarga selain ahli waris si anak ini, maka hanya anak inilah yang mendapat warisan dari pewaris. Namun, ahli waris ini tidak memiliki keluarga dan juga masih di bawah umur, sehingga tidak bisa mengurus harta warisannya, terutama mengurus pajak harta warisannya. Sehingga ahli waris ini didampingi oleh seorang wali yang ditunjuk oleh putusan pengadilan yang akan membantu dirinya dalam mengurus segala persoalan tentang warisannya, seperti mengurus pajak warisan yang ia dapatkan. Mulainya perwalian ini diatur dalam wewenang pasal 331 KUH Perdata. Di situ disebutkan bahwa seorang wali itu ditunjuk oleh hakim dimulai pada saat pengangkatannya jika ia hadir dalam pengangkatannya pada saat itu. Yang kedua, itu dalam wewenang wali pasal 383 ayat 1 KUH Perdata. Di situ dijelaskan bahwa setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap dirinya sebelum ia dewasa sesuai dengan harta kekayaan, dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan. Seorang wali juga memiliki tugas dan kewajiban yang harus ia lakukan. Yang pertama dalam pasal 386 ayat 1 KUH Perdata, yaitu kewajiban untuk mengadakan inventarisasi. Yang kedua yaitu dalam pasal 355 KUH Perdata, yaitu kewajiban untuk mengadakan jaminan. Yang ketiga yaitu dalam pasal 338 KUH Perdata, kewajiban untuk menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusannya. Nah, yang keempat yaitu dalam pasal 389 KUH Perdata, yaitu kewajiban wali untuk menentukan jumlah perabotan rumah tangga dan semua benda bergerak maupun tidak bergerak. Yang kelima yaitu pasal 392 KUH Perdata, yaitu kewajiban mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata harta benda kekayaan yang dimiliki ada surat piutang negara. Yang terakhir yaitu kewajiban untuk menanam sisa uang milik Menderjarijen setelah dikurangi biaya penghidupan tersebut. Lalu ada juga masa berakhirnya perwalian, yaitu berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu dalam hubungan dengan keadaan si anak, maka dalam hal ini perwalian akan berakhir. Yang kedua yaitu si anak telah menjadi dewasa, hal ini juga akan membuat perwalian berakhir. Yang ketiga yaitu matinya si anak. Yang keempat timbulnya kembali kekuasaan orang tua. Yang kelima yaitu pengesahan seorang anak di luar kawin yang diakui. Yang terakhir yaitu adanya pemecatan atau pembebasan diri dari seorang wali. Maka hal-hal inilah yang akan membuat berakhirnya perwalian. Ada juga syarat pemecatan seorang wali. Yang pertama yaitu jika wali tidak berkelakuan baik. Yang kedua, jika ternyata wali bersikap pailit. Dan yang ketiga yaitu jika wali dijatuhi hukuman pidana. Dan yang keempat adalah jika wali ternyata tidak mempertanggungjawabkan harta di balai harta peninggalan. Hal ini diatur dalam pasal 372 KUH Perdata. Beberapa hal ini atau 4 hal ini adalah menjadi syarat pemecatan untuk si wali. Nah, pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Undang-undang perpajakan yaitu meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang pertama,
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyatnya. Nah, yang kedua adalah wajib pajak. Wajib pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, ada juga ketentuan pembayaran terhadap pajak benda yang tidak bergerak. Dalam norma perhitungan neto adalah wajib pajak orang pribadi dengan memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu peredaran bruto kurang dari 4 triliun 8 miliar rupiah per tahun. Yang kedua, mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan pencatatan. Nah, yang keempat adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Dalam hal ini, objek pajak warisan benda tidak bergerak yang diberikan kepada anak di bawah umur yang tidak mempunyai wali, maka harus memohon penetapan kepada pengadilan negara setempat untuk menunjuk wali sebagai pengampuh terhadap harta warisan anak yang diampuhnya. Apabila wali yang ditunjuk pengadilan negara mampu untuk mengelola terhadap harta warisan, maka hasil pengelolaan dari harta warisan tersebut harus membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan syarat perpajakan yang berlaku. Nah, yang kedua yaitu saran. Pertama, bagi ahli waris yang masih di bawah umur yang belum ada walinya, maka dibebaskan dari pembayaran pajak. Yang kedua yaitu adanya regulasi yang mengatur tentang pembebasan pajak bagi anak di bawah umur yang menerima warisan namun belum ada walinya. Oke, buat teman-teman semua cukup segini aja penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Harapannya semoga kalian bisa menangkap dan memahami materi yang saya jelaskan tadi dengan baik dan jelas ya. Saya juga minta maaf apabila masih ada kekeliruan dalam penyampaian materi dan ada beberapa tutur kata yang tidak berkenan yang sudah saya ucapkan di hati kalian. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, jadi kita bisa belajar bareng lagi. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini dan sampai jumpa di lain kesempatan ya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.